minyak wangi untuk perempuan saat berihram. Oke. Itu kan campuran antara waros dan za'faron. Loh, bukankah za'faron itu dilarang? Ini mohon maaf. Beberapa kali mengatakan, Ustaz, saya nanti saja kalau tahallul. Nanti sayang rambut saya panjang, dikasih di sini, habis itu dipotong. Kalau kita perhatikan dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, maka Nabiullah Muhammad SAW itu pakainya di kepala bagian kanan, diratakan sampai ke dindingnya, kiri kemudian ke jenggot. Nah, bukan dioles ya, tapi dituangkan begini. Tuang seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang rutin kita Wewangi Tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangi, yaitu beliau contohkan alami, asli, thayyib. Ya. Tip Ustaz ya. Yeah. Kemarin kita bicara tentang penggunaan tip waktu sebelum ihram. Iya, termasuk untuk sahabiah ya. Terus ada celetukan, jenengan pernah cerita ada orang diminta untuk berwewangi sebelum ihram, sayang katanya. Wah, nanti mauan setelah. Padahal minyak wangi saya sediakan. Padahal sudah disediakan ya, tidak keluar biaya ya. Betul. Masih merasa sayang, ya nanti aja waktu tahallul atau setelah tahallul. Lah ini apakah ada juga tuntunan khusus untuk berwewangi sebelum atau setelah tahallul? Iya. Saat setelah ya harusnya ya. Sebelum saya jawab itu ada sedikit yang perlu saya kasih keterangan tambahan berkenaan dengan pembicaraan kita pada pertemuan sebelumnya ya. Yakni minyak wangi untuk perempuan saat berihram. Oke. Itu kan campuran antara waros dan za'faron. Loh, bukankah za'faron itu dilarang? Pertama, kita menjumpai larangan pada za'faron itu dalam hal ini redaksinya kepada para laki-laki. Yang kedua, saya bukan berarti mengatakan bahwa dibolehkan bagi perempuan, karena pada pertemuan yang lalu pun juga sempat kita bahas bahwa za'faron itu bukan termasuk tibun nisa, melainkan tibul mar'ah. Tibul mar'ah itu kalau dipakai menyebar. Lalu kok dicampur waros? Nah, kita juga sempat pertama kalau campur waros, pertama bunyi dalilnya begitu, yang kedua maka ketika ini dicampur harusnya asumsinya jika perempuan itu tidak boleh memakai minyak wangi yang baunya tersebar, maka pastilah campuran waros dengan za'faron dengan komposisi yang tepat akan menjadi tibun nisa, yakni minyak wangi yang tidak tercium dari jarak yang jangankan jauh, dekat saja tidak. Dan pengalaman kita, saya pernah mencampur beberapa itu kan, ada yang awalnya tersembunyi menjadi menyebar gara-gara campurannya. Dan ada pula yang berubah sifatnya dari yang sangat menyebar menjadi tersembunyi karena campurannya. Artinya ketika di sini tadi ada petunjuk yang sangat baik, waros dicampur za'faron. Itu kalau urutannya dibalik bisa berbeda. Gitu ya. Oh, maksudnya za'faron campur dengan waros. Itu bisa berbeda. Nah, jadi ini merupakan petunjuk yang sangat baik, sehingga pastilah di sana sudah berubah sifatnya. Ketika berubah sifatnya, dimungkinkan untuk sebenarnya berubah namanya ya. Tetapi kita tidak memasuki ranah terlalu jauh berkenaan dengan hal tersebut. Kita hanya mencukupkan bahwa itu pastilah baunya tersembunyi. Lalu berkaitan dengan tahallul, sunnahnya itu yang paling utama memang berkenaan dengan sebelum ihram. Tetapi dalam hadis riwayat Nasa'i, dalam hadis riwayat An-Nasa'i itu sama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu jadi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Utsman bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, saya pernah berkata kepada Aisyah, dengan apakah engkau meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dengan minyak wangi yang paling baik. Yang paling baik, dan yang paling baik itu cenderung misik ya.
dari kaitannya itu dari jenis duhan ya. Entah itu misik, entah ambar. Kita ingat bahwa minyak wangi yang paling disukai oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah misik dan ambar dari jenis duhan. Dan kita juga mendapati bahwa beliau juga menyukai minyak wangi yang lain. Yang kalau kita dapat dalam riwayat yang lain, Nabiullah Muhammad SAW itu memakai melumuri seluruh tubuhnya lalu mendatangi istri-istrinya seluruhnya, kemudian berihram. Maka itu pasti bukan za'faran, bukan waras, bukan khuluq. Nah, jadi di saat beliau hendak berihram dan bertahallul, ini ini yang disampaikan, jadi indal hurmihi wahilli. Jadi ini ketika hendak berihram dan ketika bertahallul. Iya. Nah, bedanya kalau minyak wangi ihram dipakai sebelum ihram, kalau minyak wangi tahallul itu dipakai setelah selesai bercukur. Sudah halal itu sunnah memakai minyak wangi. Apakah maknanya setelah dicukur langsung pakai? Tidak. Setelah bercukur, mandi, bersihkan diri, maka ini memakai minyak wangi. Gitu. Nah, jadi dengan demikian jenis minyak wanginya juga sama tadi ya, sama, yang dicintai ya, minat duhan ya. Ya. Dan ini mohon maaf, beberapa kali mengatakan, Ustaz, saya nanti saja kalau tahallul, nanti sayang rambut saya panjang dikasih di sini habis itu dipotong. Kenapa? Kan mahal. Lebih mahal ongkosnya umroh daripada minyak wanginya. Kecuali kalau pakai minyak wangi yang harganya 26.000 rial tadi ya. Gitu. Masya Allah, itu berarti ini para jamaah yang hendak umroh, nah berarti perlu nyiapkan berapa itu, minimal berapa botol ya? Ya minimal 1 ya. Kalau mau sekujur tubuh tadi, saya sendiri belum pernah sampai sekujur tubuh, hanya sini ya. Kalau mau sekujur tubuh itu kalau seukuran antum itu ya setengah tula ya. Setengah tula itu yang segini nih. Ya, jadi kalau untuk ihram dan tahallul ya 1 tula habis ya. Kalau ini ya. Ya, ini ya, boleh. Biar lebih paham. Oh, boleh. Ini bukan za'faran. Ini adalah ambar yang cukup langka, warnanya begini. Cara pakainya gimana? Ini biar lebih tuntas ya. Ini ketika mau ihram. Nah, kalau mau tahallul sudah sebenarnya sama caranya. Prinsipnya sama ya. Iya. Karena dari sini sebelah kanan. Nah, mungkin antum bisa coba. Oh, kok saya tetapkan? Antum pilih sendiri. Ya, ini sesuai kan duhan, minat duhan. Iya, dan bukan sembarang duhan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling menyukai misik dan ambar. Ini ambar. Nah, dilepas dulu pecinya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pakainya di kepala bagian kanan, diratakan sampai ke dindingnya, kiri kemudian ke jenggot. Nah, bukan dioles ya, tapi dituangkan begini. Tuang seperti ini ya. Iya. Nah, begitu. Ini dioleskan ke yang kanan, diratakan. Ya. Dinding-dindingnya. Ya. Terus jenggot kanan, sebelah baru kiri, ya. Sebelah kiri. Baunya sudah menyebar, saudara-saudara. Nah, Masya Allah. Ambar Masya Allah, oceanic. Oceanic. Itu contoh kecil ya, Ustaz ya. Jadi kalau mau menghabiskan begini ini ya diperbolehkan, bahkan itu malah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah saya merasa perlu berusaha agar lebih lincah menjangkau badan itu, sehingga bisa mengamalkan untuk melumuri itu ya. Masya Allah. Atau dibantu oleh istri. Tadi kan hadisnya dibantu oleh dalam Syama'ilul Muhammadiyah begitu ya. Masya Allah. Jadi umroh sendiri atau umroh bersama pasangan yang sah, suami atau istri ya, nanti saling membantu dalam melaksanakan sunnah berwewangi. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk bisa umroh, melaksanakan umroh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dengan berwewangi. Sebelum ditutup saya ingatkan satu lagi. Akan tetapi karena wewangi untuk perempuan itu memang masih sulit dicari ya. Saya perlu mengingatkan bahwa yang dibolehkan dipakai oleh perempuan
dan disunahkan ketika hendak berihram maupun tahallul itu ialah yang tibun nisa, bukan nisa. tibul mar'ah. Tibun nisa itu tidak tercium dari jarak sekian pun tercium. Gitu. Iya, tersembunyi baunya ya. Iya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau tidak ditemukan berarti tidak usah memakai wewangi yang daripada melanggar hukum. Betul. Demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.